Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Peringatan Hari Raya Idul Adha kali ini dirayakan secara bersahaja seiring musibah yang dialami warga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah memberikan hewan kurban, Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama membantu korban bencana. Apa makna dibalik ibadah kurban? Lalu seberapa besar dampak sosial dan ekonomi yang bisa dicapai dengan berkurban? Telah hadir di studio Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, dan bergabung dari Hotel Santika Yogyakarta, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Profesor Bambang Sudibyo. Kurban mengandung makna ritual dan juga sosial. Selain mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, kurban juga mengandung makna berbagi untuk sesama. Kurban, seperti halnya zakat, menjembatani ketimpangan antara yang berada dan yang duafa. Dalam konteks musibah yang dialami warga Lombok, Nusa Tenggara Barat, kurban dapat dipahami sebagai upaya berbagi kebahagiaan bagi yang membutuhkan. Dengan berbagi untuk sesama, kurban menjadi sarana mempererat persaudaraan. Maka, adalah hal yang sangat wajar apabila dalam kesempatan Hari Raya Idul Adha kali ini, Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat Indonesia dapat saling berbagi terhadap sesama, khususnya kepada masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat yang sedang terkena musibah. Semuanya mau berbagi pada sesama, dan terutama untuk kali ini saya kira kita menghadapi musibah di NTB. Saya mengajak kita semuanya di Hari Raya Idul Adha ini untuk sedikit-sedikit semuanya mau membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah gempa di. Momentum kurban seyogyanya tidak hanya berhenti sebagai ritual tahunan semata. Semangat saling berbagi dan saling mengasihi hendaknya menjadi tali yang memperkuat persaudaraan antar sesama. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, untuk membahasnya telah hadir Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, dan juga bergabung dari luar studio adalah Ketua Basnas, Profesor Bambang Sudibyo. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir di Prime Talk kali ini. Saya akan ke Prof. Nasaruddin terlebih dahulu. Prof, pada perayaan Idul Adha tahun ini, bangsa kita dihadapkan dengan kondisi yang memprihatinkan. Ada gempa yang terjadi di Lombok dan menewaskan lebih dari 500 orang. Bagaimana sikap yang tepat untuk merayakan Idul Adha di tengah kondisi Lombok saat ini? Iya, saling pengertian satu sama lain ya. Jadi inilah kesempatan untuk berbagi kepada mereka-mereka yang memerlukan bantuan ya. Yang perlu dibantu itu bukan hanya Lombok ya, tapi juga kelompok masyarakat kita yang betul-betul juga sangat membutuhkan bantuan ya kan. Jadi proses pembelajaran yang terjadi di balik musibah itu penting buat bukan hanya yang tertimpa musibah, tapi juga orang-orang yang selamat dari musibah itu, seperti mereka yang tidak terkontaminasi dengan gempa itu sendiri. Jadi ini kesempatan untuk berbuat baik, beramal soleh di tengah-tengah keprihatinan bangsa seperti ini ya kan. Nah, kita teruji sekarang apakah kita beriman atau enggak ya kan. Jadi kalau kita enggak prihatin terhadap nasib yang melanda bangsa kita, terutama di daerah-daerah yang dilanda gempa itu ya, itu berarti kita imannya dipertanyakan lah gitu kan. Dalam Al-Quran itu banyak sekali, termasuk surah Al-Ma'un yang sangat terkenal itu, Araita alladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu, kalian siapa yang beragama secara kamuflase, yaitu tidak care terhadap nasib anak yatim, fakir miskin dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi di beberapa belahan negara kita itu memerlukan keprihatinan ya. Ini kesempatan untuk buat kita semuanya untuk menanam amal saleh ya kan. Kesempatan yang baik sekali ya. Apa sih sebetulnya Prof manfaat sosial dari berkurban? Kurban itu saya ingin mengingatkan bukan korban sebetulnya, tapi kurban. Kurban. Sangat berbeda ya. Kalau korban itu konotasinya negatif ya kan. Tapi kalau kurban itu bahasa Arab itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Apa yang kita lakukan tadi dan besok lusa dan hari tasyrik itu adalah kita melakukan animal sacrifice ya, mempersembahkan binatang kepada orang-orang yang membutuhkan protein ya kan. Kita tahu bahwa protein itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita kan. Persis juga sama di Idul Fitri itu kan kita juga ibadah
karbohidrat ya kan. Zakat fitrah itu kan dalam bentuk makanan pokok kita kan. Kita di Indonesia itu makannya nasi ya kan, di sana itu roti ya jadi gandum. Ya kan? Nah sekarang ada karbohidrat, ada protein. Itu sebetulnya makna lainnya adalah betapa perlunya menyusun komposisi gizi yang seimbang di dalam diri kita ini untuk mencapai manusia yang sehat. Manusia yang sehat itulah nanti akan melahirkan manusia yang beriman, manusia yang berpikir cerdas ya kan. Al-aqlu salim, fil jismi salim, atau mensano in corpore sano. Jadi pikiran yang sehat terletak tubuh yang sehat terletak pada pikiran sehat, atau sebaliknya pikiran sehat itu bisa merancang tubuh yang sehat ya. Ya betul. Jadi semua dua-duanya harus sehat ya. Dua-duanya harus sehat. Ada banyak sekali manfaat sosial dari berkurban. Saya ingin ke Prof. Bambang, kalau tadi adalah manfaat sosial dari berkurban, bagaimana dengan manfaat ekonominya? Ya, sebetulnya kalau saya hitung-hitung ya, potensi ekonomi dari kurban itu sungguh sangat besar ya. Hitung-hitungan saya sederhana sekali. Warga negara Indonesia tahun 2017 menurut BPS adalah sekitar 265 juta jiwa. Itu 87%-nya adalah Muslim, jadi sekitar 230,5 juta adalah Muslim. Ya. Itu jumlah keluarganya dengan rata-rata per keluarga itu 4,7 orang per keluarga, berarti jumlah keluarga Muslim itu kurang lebih 49 juta keluarga. Nah, dari yang 49 juta keluarga itu, yang 60%-nya adalah kelas muzaki. Kelas yang sudah seharusnya itu membayar zakat, dan mereka yang sudah wajib zakat itu biasanya yang berkorban. Kalau ya kita pakai hitungan konservatif, katakan 50% saja dari para muzaki itu yang berkorban, maka ada 14,7 juta keluarga yang berkorban. Kalau rata-rata per keluarga itu berkorban 1,5 ekor kambing, maka ya, dan per ekor kambing adalah harganya 2,5 juta, maka potensi korban itu adalah 55 triliun. Jadi itu sebuah angka potensi ekonomi yang cukup besar. 55 triliun hanya untuk beberapa hari saja selama tasyrik. Nah, Pak Bambang, bagaimana menjaga supaya potensi ekonomi ini terus bergerak, tidak hanya pada saat momentum berkurban, tetapi ini bisa dilanjutkan dalam jangka panjang, dan juga bagaimana mengaitkan makna kurban ini dalam konteks kekinian, Prof. Nasaruddin. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi dalam dialog kurban, memperkuat persaudaraan. Saya kembali lagi ke Prof. Nasaruddin. Prof. Nasaruddin, tadi kita bicara soal manfaat sosial dan juga manfaat ekonomi, tetapi bagaimana membuat kurban ini maknanya lebih relevan dalam konteks kekinian, agar lebih mudah dipahami? Iya, simbol pemerataan ya. Bayangkan sekian banyak orang yang nggak bisa mengkonsumsi daging. Daging kan ada kecenderungan semakin mahal ya kan ya. Apalagi daging sapi, daging kambing ya kan. Ada banyak orang ya memang menunggu hari raya Idul Adha ini untuk makan daging ya. Mungkin bagi orang yang suka makan daging atau yang punya kemampuan untuk membeli daging itu biasa ya. Tapi kalau kita melihat masyarakat kita di lapis bawah, memang betul-betul ada keluarga masyarakat kita itu nanti bisa mengkonsumsi daging kalau ada undangan ya kan, ada Idul Adha seperti ini. Kalau mereka akan beli daging, dia akan menghitung ya kan. Ya berapa harga daging per kilo misalnya, dan dibandingkan dengan transportasi anaknya pergi ke sekolah kan. Ya, jadi apa yang kita lakukan pada setiap hari tasyrik ini nanti, itu kita memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang belum pernah atau jarang mengkonsumsi protein daging ya. Dan itu juga kita menghimbau kepada mereka yang berkorban, ya udahlah kita serahkan sepenuhnya atau kebanyakan kepada mereka itu, jangan nanti numpan motong aja di masjid atau tapi minta juga dagingnya kembali kan. Jangan-jangan lebih banyak diambil sendiri kemudian diberikan kepada fakir miskin. Tapi bagaimana Prof supaya kurban itu tidak hanya sekedar dimaknai sebagai ritual untuk penyembelihan hewan, kemudian bagi-bagi daging, tetapi betul-betul lebih bisa dipahami sebagai suatu kebiasaan berbagi yang seharusnya diaplikasikan.